meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan tentang ciri-ciri orang munafik. Yang nomor 22. Menyuruh kemungkaran dan mencegah dari kema'rufan. Ayatnya jelas di dalam surat An-Nisa seperti itu. Kalau orang beriman itu kan memerintahkan untuk berbuat baik dan mencegah dari perbuatan mungkar. Kalau orang munafik sebaliknya, dia menyuruh melakukan kemungkaran dan mencegah dari hal-hal yang ma'ruf. Itulah kelakuan orang munafik. Mereka, yakni orang munafik, menginginkan agar perbuatan keji tersiar di kalangan orang-orang beriman. Itu yang mereka harapkan. Mereka menggembar-gemborkan tentang kemerdekaan wanita. Nah, ini juga kelakuan orang-orang munafik seperti itu. Persamaan hak. Nah, jadi pemimpin juga kalau bisa ya perempuan juga boleh misalnya. Kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan misalnya seperti itu. Menanggalkan jilbab ya terserah, bebas, asasi gitu alasannya. Mereka juga berusaha memasyarakatkan nyanyian dan konser, terutama yang mendukung LGBT misalnya seperti itu ya oleh di Indonesia misalnya. Menyebarkan majalah-majalah porno atau semi porno atau sampai narkoba, sampai minuman keras. Itu yang dukung juga orang-orang Islam semuanya. Hal-hal yang sebenarnya haram, secara hukum juga haram, tapi orang munafik pengennya yang haram itu ya biar tetap jalan. Karena apa? Kembali lagi karena ada cuannya jarene. Karena ada untungnya di situ. Mereka dapat untung di situ, maka mereka memperbolehkan bahkan menghasut untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, contoh yang lain itu juga amat sangat banyak. Kajian oleh, konser yang utuh oleh, misalnya seperti itu. Atau bahkan kemarin dibahas juga tentang yang terjadi di Saudi sampai Halloween, perayaan Halloween apa orang ngerti ya atau penting nungguin. Jadi ngomong Arab mah tadi apa jenenge monster tadi iblis ngono ya Allah ya Rahman kaya ngono. Seperti itu juga dirayakan di Saudi misalnya. Atau konser-konser yang sebelumnya jarang dilakukan, akhir-akhir ini di kepemimpinan Raja Salman ini semua diperbolehkan. Nah seperti itu. Yang sebelumnya perempuan kalau di Saudi itu nggak mungkin bisa memiliki SIM untuk sepeda mobil misalnya nyetir seperti itu nggak mungkin bisa. Sekarang boleh. Naudzubillah min syarri dzalik. Jadi hal-hal yang seperti itu diperbolehkan ya, alasannya banyak. Mereka berretorika supaya itu tetap dijalankan. Itulah kelakuan orang-orang munafik seperti itu, apalagi di Indonesia lebih banyak lagi. Yang di Timur Tengah saja yang terjaga banyak ulamanya saja bisa seperti itu, apalagi di Indonesia. Nah, kalau akhir-akhir ini justru ulama-ulama yang vokal langsung masuk di penjara. Itu terjadi di Saudi. Karena apa? Karena beda misi dengan pemimpin kepemerintahan atau kerajaan di sana. Ya, itulah yang terjadi. Terus perlu diperhatikan bahwa emansipasi wanita, persamaan hak atau yang lain sebagainya berkaitan dengan wanita bukan berarti dalam Islam wanita itu dikucilkan atau dikecilkan atau dikerdilkan, tidak. Justru wanita itu dihormati dengan cara apa? Menempatkan pada tempatnya.
Jadi misalnya di dalam Islam yang wajib mencari nafkah laki-laki, perempuan perintahnya di rumah. Misalnya seperti itu. Meskipun bekerja tidak haram, meskipun boleh misalnya ngajar. Aisyah radhiyallahu anha itu juga jadi guru ngajar dia. Aisyah hadisnya banyak. Atau di zaman Nabi perempuan jadi bidan seperti itu, atau dokter nambani wong loro ketika perang, ada yang sakit terus disembuhkan, menyembuhkan, yang merawat itu perempuan banyak. Boleh seperti itu, tapi itu bukan jadi untuk mencari nafkah, tidak. Tapi itu sebagai karena memang yang bisa melakukan mereka, ya udah dijalankan. Tapi bukan untuk nyari nafkah. Kewajiban mencari nafkah itu laki-laki. Laki-laki yang berkewajiban untuk mencari nafkah. Nah, perempuan jangan apalagi zaman sekarang perempuan iso ya jadi pemimpin juga. Itu pun juga terjadi di sekolah-sekolah misalnya untuk survei lingkungan akhir-akhir ini baru kemarin sebetulnya. Baru kemarin saya disuruh mengisi survei lingkungan yang harus diisi oleh semua guru di Indonesia, harus ngisi seperti itu. Banyak pertanyaan yang bahas tentang ini, tentang wanita dan laki-laki, terutama kepemimpinan wanita seperti itu, atau wanita yang pergi jauh misalnya. Nah, itu banyak dipertanyakan di situ, padahal itu melenceng dari syariat Islam. Jawaban sing bener sing melenceng dari syariat Islam. Itu yang terjadi. Naudzubillah min syarri dzalik. Begitu pula lepas jilbab. Nah, apalagi sekolah sekarang negeri, wis ra iso nyuruh pakai jilbab, nggak bisa. Tapi di sekolah-sekolah negeri yang misalnya banyak yang tidak Islamnya, itu mereka bisa untuk memaksa untuk lepas jilbab, bisa. Tapi di yang mayoritas muslim, sing muslim kon pakai jilbab itu ra oleh mah. Nah, seperti itu. Bahkan sekolah swasta yang di sana peraturannya harus pakai busana muslimah, seperti itu udah ada. Itu juga dipermasalahkan ketika gurunya nyuruh muridnya pakai jilbab. Jadi nanti berita di media sosial pun juga akan gencar berkaitan dengan itu. Ya, kenapa kok bisa seperti itu? Karena itulah sifat orang munafik seperti itu. Mereka menyuruh untuk melakukan kemungkaran dan mencegah dari kemakrufan, dari hal-hal yang baik. Itu pasti akan sering terjadi, dan inilah yang nanti menjadi penentu untuk diri kita. Kita akan jadi condong kepada orang Islam, jadi orang Muslim yang benar, dukung yang seperti apa, atau kita justru jadi orang yang munafik. Naudzubillah min syarri dzalik. Ini akan kelihatan kita nanti, misalnya ada berita di Jogja tahun kemarin atau tahun ajaran kemarin intinya. Itu ada sekolah swasta perempuan yang di sana swasta muslim IT sepertinya, dan di sana harus pakai jilbab. Ada perempuan muridnya di sana memaksakan diri sekolah sana dan nggak pakai jilbab, dilarang, terus di media sosial keluar. Itu yang terjadi. Dan dengan adanya berita seperti ini, kita akan bisa lihat kok teman kita nanti dukung jadi menunjukkan bahwa dirinya muslim atau orang munafik, kelihatan di situ. Jadi kelihatan. Misalnya ya kudune nek sebagai seorang muslim yang benar. Kalau mic-nya dimatikan dulu. Putus nyambung pasti itunya hidup. Ya. Jadi dengan adanya berita seperti itu, nanti ada respon dari orang sekitar kita atau diri kita akan respon. Responnya menunjukkan bahwa diri kita muslim atau benar, ya dilihat di situ. Kalau kita muslim benar, pasti akan dukung sekolahnya yang tetap memerintahkan untuk pakai jilbab. Kalau kita orang munafik, pasti ya wis terserah toh lah. Alasannya seperti itu. Dengan berbagai alasan akan kelihatan di situ. Begitu pula nanti ada konser yang dukung LGBT, banyak ulama yang nolak. Nah, dengan adanya kabar seperti itu akan ketahuan. Yo sementing ora ndelok to, misalnya seperti itu. Yo ben to. Nah,
Yang penting nanti akan ada cuan di sini. Nah, akhirnya ngono kita. Cuman mikirnya sampai di situ aja. Jadi kita akan lihat diri kita atau orang sekitar kita ketika melihat berita-berita seperti itu, nanti akan ketahuan diri kita benar-benar muslim atau justru kita termasuk orang munafik. Memiliki ciri-ciri orang munafik ini, mendukung orang-orang yang seperti itu. Na'udzubillah min syarri dzalik. Ya, atau misalnya kajian dibubarkan, konser dibiarkan. Nah, misalnya arep ngaji dibubarkan, tapi arep konser ditekni, bahkan didukung kondelok. Nah, misalnya selanjutnya majalah porno atau semi porno atau sekarang ya gambar-gambar porno, terus iklan-iklan yang haram, misalnya minuman keras itu di media sosial gencar. Selagi umur jenengan itu di atas 21 tahun atau 25 tahun, itu pun nanti iklan miras itu juga masuk di media sosial jenengan. Itu pasti. Karena memang yang diserang seperti itu. Supaya apa? Supaya nanti minum minuman keras, narkoba, nanti juga hal-hal yang porno. Itu pasti akan keluar. Makanya kita harus hati-hati, terutama untuk mendidik anak zaman sekarang yang sejak kecilnya udah dipegangi HP, itu juga harus hati-hati. Bahkan saya lihat iklan di mana, di Thailand atau mana. Intinya ada satu keluarga, bapak, ibu dengan anaknya, itu pergi ke toko elektronik, wis milih tablet. Sing milih anaknya kan gitu, anaknya kamu pengen yang mana, udah wis kan milih, wis harap dituku, harap dibayar kalau di kasirnya itu. Yang jual bilang, lah ini untuk siapa? Untuk anaknya. Nggak boleh, saya nggak jual untuk anak yang berumur masih di bawah 14 tahun. Subhanallah, ini pendidikan benar. Justru di luar sana pun juga diperhatikan. Anak yang memang belum pantas untuk pegang HP itu ya nggak dipegangi HP. Nah, apalagi kalau anak zaman sekarang bayi nyekeli HP, maem delok HP, gen meneng cekeli HP, gen nangis cekeli HP. Terus kalau udah HP nanti nge-game, kalau nggak nge-game video, kalau video nanti video kampel-kampelan barga dini dikampelengi. Jadi seperti itu Smackdown. Karena apa? Karena lihat hal-hal yang seperti itu, hal yang belum pantas, belum bisa membedakan mana baik, mana yang nggak baik. Mana yang harus ditinggalkan, mana yang harus dijalankan, belum tahu. Semua cuma ditiru oleh anak-anak kita. Belum lagi yang porno. Na'udzubillah min syarri dzalik. Itu banyak terjadi. Kalau orang munafik nggak memperhatikan seperti itu, ya ben. Yang penting meneng anaknya. Cuma itu aja. Aku ya mampu ngkoke kuota ya padha bareng ngene ya nanggo wifi ning omah misalnya. Wis kasih semua. Biyen aku pas cilikanku kurang ngene iki aku angel banget uripku. Saiki mumpung aku iso tak kei kabeh. Lah ya wis. Kei kabeh enggak dikontrol. Setelah enggak dikontrol semua loss. Setelah loss ini hal-hal yang maksiat akan masuk semuanya. Na'udzubillah min syarri dzalik. Nah, kembali lagi sifatnya, ciri-cirinya orang munafik adalah menyuruh kepada kemungkaran dan mencegah dari kema'rufan. Itu pun juga akan terjadi pada orang-orang yang sekitar kita. Arab sholat mah dialang-alangi. Kayak alasan, ini kini sih. Lah biasanya ora sholat ya. Ki rampung rapati. Kerjaanmu udah rampung dan lain sebagainya. Dilingkas. Atau orang-orang di luar Islam pun juga seperti itu, sama aja. Justru di waktu-waktu di waktu-waktu sholat justru kasih acara yang rame kan orang ninggal ke acara itu. Ya Allah ya. Seperti itu, mereka kerjaan mereka memang seperti itu. Bahkan ditabrakkan waktu-waktu itu ditabrak semua supaya apa? Supaya orang Islam pun juga mundur sholatnya. Itu yang terjadi.
Kalau orang di luar Islam ya pasti seperti itu kerjaan mereka. Nggak senang kalau orang Islam taat ibadah, wajar. Tapi orang yang ngakunya Muslim kok melakukan seperti itu, bahkan dukung orang-orang seperti itu, ya naudzubillah. Itu cirinya orang munafik. Selanjutnya, ciri yang ke-23, bakhil. Orang munafik sangat bakhil dalam masalah-masalah kebajikan. Mereka menggenggam tangan mereka dan tidak mau bersedekah atau menginfakkan sebagian harta mereka untuk kebaikan. Padahal mereka orang yang mampu dan berkecukupan. Jadi kalau memang tidak menguntungkan dia, nggak mungkin dia mengeluarkan. Apalagi untuk sedekah. Sedekah baru kan hilang, itu namanya nggak ada pada dirinya. Apalagi sedekah zaman sekarang kan kudu foto nunggu video. Orang ngono wegah. Sing kon misale kalau zaman sekarang itu kan udah ada sistem misalnya berkorban tapi untuk pedalaman misalnya. Yang mau Songo sapi melimpah. Daging itu melimpah sampai turah-turah misalnya seperti itu. Misalnya dikasih info. Yuk, barangkali sini kita wes oke. Sebagian dikasih ke desa sana di perkampungan sana yang di sana masih minim dan orang Islamnya banyak. Minim orang yang berkorban, misalnya seperti itu. Kita disembelih sana aja ya. Lah kan rakyat tok, lah kan alasan banyak. Misalnya seperti itu. Nah memang masyarakat Muslim zaman sekarang pun juga tidak memperhatikan hal yang seperti itu. Ya, begitu pula sedekah yang tidak kelihatan itu nggak mau, karena bakhil tadi. Kalau kelihatan kan nanti akan ada untung untuk dirinya. Namun kalau tidak ada untung untuk dirinya, dia tidak akan mau. Bahkan untuk kebaikan ya biasanya dia nggak mau juga. Padahal dia mampu. Kecuali kalau memang nggak mampu untuk hidupnya aja Senin Kemis misalnya. Seperti itu ya nggak apa-apa, nggak ngeluarin, tapi tetap harus infak, usaha seperti itu. Dan kita berkaitan dengan sedekah infak itu harus mulai sejak kecil. Sebelumnya sudah saya sampaikan harus mulai sejak kecil. Kalau ketika kita sedang sempit saja kita bisa bersedekah, insya Allah di masa kita longgar, insya Allah bersedekahnya akan lebih mudah karena sudah terbiasa. Selanjutnya, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sifat yang ke-24. Segala sesuatu selalu mereka ingat, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, mereka senantiasa ingat kepada keluarganya, anak-anaknya, lagu-lagu, nyanyian, berbagai keinginan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan duniawi. Dalam pikiran dan batin mereka tidak pernah terlintas untuk mengingat atau berzikir kepada Allah kecuali sebagai tipu daya kepada sesama manusia semata. Jadi walayat qurunallaha illa qalila gitu kan. Kalau ayatnya sifatnya orang munafik, mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit-sedikit pun karena pengen pamer. Tapi kalau tidak maka dia nggak ingat Allah. Sing dia ingat pasti kaitannya dengan dunia, dengan keluarga, dengan anak, dengan kegiatan, dengan lagu, nek nyanyi pinter, nek karaoke lagu nih kacil wonge sampai saiki laguannya iso akeh. Nah, anyar ya Allah. Misalnya saya piknik misalnya, ini pengalaman saya. Piknik ngono kuwi lagu sing jadul enek sing anyar. Iso kabeh wong-wong ya Allah. Engko ganti piknik selanjutnya ngono ki lagune wis beda meneh kok ya. Iki ngapal kene kapan? Oh ya hafal sowan. Padahal ganti terus lho ki lho. Isi nyanyi sapa ya iso ngerti kok ya. Ya Allah ya Rahman. Lah mbok Quran ngono wis hebat ya. Misale setahun sak juz misalnya buat guys apa-apa wah hebat deh. Tapi ya orang munafik kok. Orang kebanyakan ya seperti itu, sing diapal ya sing
hal yang sia-sia, sing seneng-seneng, sing gura-gura, sing diajak seneng-seneng, nyanyi-nyanyi, dangdutan dan lain sebagainya, seneng. Itu yang terjadi. Karena apa? Karena itu pasti jauh dari Allah. Nah, atau piknik mah sebagian. Kalau kaitannya dengan dunia ingat semua. Tapi kaitannya dengan Allah pasti lupa. Itu yang akan terjadi. Kenapa kok bisa gitu? Karena pikirannya tangi turun dunya meneh. Balikin ngopo ya? Ngono. Iki tanggal piro? Nek sing dikelingane dunya meneh. Ora ning kaitane salat ora. Salat ibadah ngaji, maca Quran kapan, salat malam kapan? Tidak dipikir ilmunya. Karena orientasinya, pikirannya, hidupnya untuk dunia dan dunia. Na'udzubillah min syarri dzalik. Sampai di sini ada yang perlu tanyakan? Kita mau ngantuk. Kita harus ngantuk ya. Oke, silakan. Tersebut, karena sekarang ini dunia komunikasi, terutama WA, ini sangat mudah sekali. Terutama juga yang WA grup yang di umum, maksudnya banyak campuran di grup itu. Mungkin ada seseorang yang sering nge-share sedikit tidak pantas atau mungkin menuju ke porno. Tapi orang tersebut juga sering nge-share kajian seperti itu, sering terjadi. Dan seperti itu apa bisa dikatakan tadi munafik atau bagaimana cara mensikapi kalau ada teman yang seperti itu? Susah ya gitu ya. Susah jadi manusia gitu ya. Jadi kerawan ya. Jadi keraja. Karena ya saking mudahnya nge-share, kakean kuota, kakean, dan banyak yang tidak disedekahkan ya ngono kuwi. Kuotanya sampai turah-turah misalnya. Oh baru ya pasti akan mendownloadi hal-hal yang tidak penting. Pasti seperti itu. Jadi ini yang akan terjadi. Kita sosok nge-share ngaji, tapi baru nge-share ngaji, berarti nge-share video sing celelean, sing enek bau-bau burno. Itu sering terjadi. Sebelumnya sudah saya sampaikan berkaitan dengan kita bikin ketawa orang lain silahkan, tapi jangan hal-hal yang menjatuhkan orang lain, berbau porno, padahal sing biasanya gawe guyu ngono kuwi ya mesti bohong. Itu sering terjadi. Dan ustadz sing paling payu biasanya sing ngono kuwi, sing iso nggawe guyu, sing lucu, sing hahi. Ilmune ora neng. Ilmune ya gor kuwi di bulan baleni. Ngaji ping pirang-pirang tempatnya padha kabeh. Tempatnya beda, padha kabeh isine. Ya gur isa ya gur ngono kuwi ya. Akan sampai terkenal pokoknya kuwi guyu mesti langsung. Jadi nek pamflet nek kuwi guyu mesti. Nah, strategi lucu mesti ngono. Nek iki rada porno sih, Dik. Nek iki miso-miso, ustaz tak miso-miso iki to. Enten. Ustaz tak miso-miso. Lah iya sing ngono kuwi. Konangan kelihatan. Tapi ya kita harus hati-hati. Kita tetap harus memilih yang baik. Karena kita bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan kembali lagi, ini nanti kaitannya dengan hawa nafsu kita. Nek nafsune dhewe sing seneng-seneng ngono kuwi mau. Nafsune dhewe. Tapi kan kalau kita perturutkan hawa nafsu kita, ya nanti akhiratnya pasti kedet. Pasti seperti itu. Nanti orientasi kita kemana? Kalau hawa nafsu kan ke dunia. Kalau ke akhirat, ya nanti pasti hal-hal yang lurus.
Jadi di situ bukan berarti kita, orang Islam itu harus paneng, enggak. Ya, sesekali kita ketawa enggak apa-apa. Kita refreshing, main, silahkan. Tapi aja kurang bendino kon ngono terus. Sing dieling-eling dunya dan dunya. Jangan. Nah, terus untuk Allahnya kapan kan gitu. Nah, terus kembali lagi, kalau kita menghadapi orang seperti itu bagaimana? Ya wis. Grup yang ngono ya wis. Kita ambil baiknya aja, wis ra iso. Dan jangan menilai orang lain, udah biarin. Itu yang menanggung dirinya sendiri. Dan kalau kita udah tahu biasanya wong iki mesti ngirime kaya ngene, wis sesuk bar kuwi aja di download videone wis. Fotone wong kaya ngene biasanya nek sing nge-share iki fotone mesti njuruse ning kono kuwi ya wis. Rasa di download. Dan enggak usah lihat. Ya. Sosok ngaji, sosok porno, sosok gojek, lebih Pak, ya wis digoleki sing apik tok, wis selesai. Karena setiap manusia pasti memiliki kekurangan, kita ambil yang baiknya. Itu pun juga akan terjadi di setiap kajian yang berbeda di kelompok-kelompok tertentu seperti itu. Kelompok-kelompok yang ada di Solo ini misalnya kan banyak banget. Gak cuma kelompok besar, kelompok kecil-kecil misalnya seperti itu. Menurutku pasti ada kelebihannya, ada kekurangannya. Ngaji tetap ngaji tapi ambil yang baik. Yang buruk skip, buang gitu aja. Wis sudah tinggalkan. Selain itu perlu diperhatikan bahwa otaknya manusia itu salah satu kelebihan yang Allah berikan untuk kita itu adalah diberi supaya untuk bisa lupa. Itu adalah anugerah. Lupa itu adalah anugerah dari Allah. Lupa itu adalah anugerah dari Allah. Misalnya Ade ditinggal bapak Ade sedih. Nek rasa lupa nangis terus gimana? Ya alhamdulillah baru bisa turu. Saya tadi lupa itu adalah kelebihan dan itu adalah hal yang Allah berikan untuk manusia dan itu adalah hal yang harus kita syukuri. Sementing ojo lalen, apa alasan lali enggak. Sewajarnya itu aja. Nah, selain itu kalau orang baik itu pasti akan ngisi otaknya ini dengan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik. Nanti sing elek lali kabeh. Nek sing wong elek sing mlebu elek-elek kabeh. Sehingga sing keluar dari mulutnya elek kabeh. Karena apa? Yang masuk di memori yang jelek. Jadi di situ tergantung orangnya. Kalau orangnya baik itu pasti yang masuk, yang dicari, informasi yang dia cari, video yang dia lihat itu pasti hal-hal yang baik. Yang akan masuk di sini semua yang baik. Enggak usah ngira penting lali mesti. Pasti seperti itu. Tapi kalau orang jelek sing biasanya gur ngono-ngono kuwi, ya iso gur ngono-ngono kuwi tok. Liyane blank. Sing kon apik ora iso. Kon ngimami ora iso. Bahkan di misalnya ini bukan untuk bicara aib di sekolah-sekolah itu misalnya di sekolah ngajar kalau di negeri apalagi kita guru lanangnya oke kan ganteni ngimami ngono wis bingung kok. Masa guru agama ini terus bahkan pernah di SMP 8 itu guru agamanya sebelumnya 3 perempuan semua. Bingung. Ya wis sampai datang ke dinas ke depan supaya diganti kudu enek lanange gene iso ngimami. Padahal guru lanang liyane oke lho. Kenapa? Lah yo ora iso ya menyonya ngono menyanyi dan lain sebagainya. Sing urusannya kaitan dengan dunia iso, tapi nek kaitan kon ngimami tok, ngimami salat zuhur kan Allahu Akbar ngono to ya. Ngono ya wegah piye. Dadi sing salah opone ngono. Lah kecuali maghrib, isya, subuh nek dadak kudu maca ya. Ngimami dhuwur lho. Ngono golek ganti ngono ya rong iso rong. Enggak semudah itu. Nah, jadi ini hal yang sebenarnya bikin miris. Lah lanang bendino ngopo to?
Kan gitu pertanyaannya. Khutbah Jumat misalnya itu ya nggak semuanya bisa. Kon maca ngono tok ya ora iso. Megah ngono. Jadi ini hal yang ada pertanyaan buat diri kita. Ya, cukup. Barangkali yang lain ada yang mau ditanyakan? Monggo. Waalaikumsalam. Beberapa hari yang lalu saya mengadakan satu lagi dulu masalah sholat tahiyatul masjid. Ketika kita datang ke masjid untuk melaksanakan sholat wajib berjamaah, ketika sampai di masjid baru ada, maka kita menanti dulu untuk menjawab diri, baru setelah sholat syahadat baru kita sholat tahiyatul masjid. Tetapi ketika sholat Jumat, ketika kita datang baru ada, itu di sana dikatakan boleh langsung melaksanakan tahiyatul masjid. Karena apa? Karena pada waktu sholat Jumat, maka jemaah itu untuk wajib mendengarkan dari khotib. Bagaimana penjelasan dari Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, keterangannya benar. Yang jenengan dengarkan benar itu. Benar adanya. Perlu diperhatikan, ini khusus Jumat. Khusus Jumat. Dengerin khutbah itu wajib. Jawab adzan itu sunnah. Paham tak sini? Jadi ketika sholat Jumat, khutbah Jumat itu wajib didengar. Ngantuk piye ya urusan liya. Intinya dengerin khutbah itu hukumnya wajib. Adapun dengerin adzan dan jawab adzan itu sunnah. Makanya ketika datang ke masjid, kok pas adzan segera sholat saja. Segera sholat saja supaya apa? Supaya kita bisa mendengarkan khutbah. Paham dari sini? Nah, saya tambah. Terutama bagi laki-laki. Kalau pengen namanya jenengan tercatat di buku catatannya malaikat, silahkan datang sebelum adzan dikumandangkan. Kita akan tahu masjid sini adzan jam piro. Masjid sini ngikutin adzan zuhur atau jam 12 kurang 10 atau jam 12 baru mulai khutbah misalnya seperti itu. Kita akan tahu. Masjid yang lain juga berbeda-beda sesuai dengan kebijakan takmir masing-masing. Nah, ini yang perlu saya sampaikan adalah laki-laki kalau memang pengen namanya jenengan dicatat oleh malaikat, maka silakan datang sebelum adzan. Karena malaikat itu sudah jaga di semua pintu masjid dan akan nyatetin orang-orang yang datang itu. Namun ketika adzan sudah berkumandang, maka bukunya ditutup oleh malaikat. Malaikat ini khusus untuk nyatati sing sudah datang ke masjid. Lah raqib atid atau Quran nyatet ya tetap nyatet. Malaikatnya beda, tapi ini malaikat yang ini namanya jenengan harus tercatat di sini. Gitu nggih? Jadi seperti itu. Saya kasih contoh. Pernah suatu waktu, misalnya di bulan-bulan ini atau di Jumat ini atau Jumat selanjutnya, itu kemungkinan adzan duhur itu kan setengah 12 gitu kan. Pernah suatu kali ketika adzan duhur jam setengah 12, waktu itu saya masuk di masjid. Menuju masjid di daerah mana itu Gerobakan, dekat Gajahan sana. Gerobakan, wis parkir lah dulu. Wis parkir tak pateni tak standar ki. Kok wis khotbah, pindah saya masjid.
pindah masjid. Setengah 12 saya baru setengah 12 lebih dikit, belum 5 menit tuh. Setengah 12 belum 5 menit. Itu aku tekan kono wis khotbah. Nek wis khotbah aku golek masjid liya, metu meneh aku golek masjid liya. Kenapa? Ben jenengku ya dicatat sama malaikat. Baru aku nyari masjid yang lain, cari masjid yang lain yang di sana belum adzan, ya wis. Yang penting belum adzan, saya masuk di sana sholat. Nah, setelah itu adzan, berarti nama saya dicatat oleh malaikat ini. Usahakan seperti itu. Laki-laki usahakan sebelum adzan sudah siap. Nek kerja piye? Ayo, silahkan pinter-pinterin jenengan. Kerja sekarang, makanya sebelumnya sudah saya sampaikan, kenapa kok wong Islam di Indonesia itu kalah untuk menentukan hari libur itu, kenapa kok 1 minggu benar, kok ora Jumat. Nek di Saudi Jumat. Kenapa? Ben siap untuk ibadah los gitu loh. Untuk persiapan ibadah, pagi tidur dulu, nanti ketika mau Jumatan sudah siap duluan di masjid, nah, dapat pahala besar. Dan kita harus bersegera menuju masjid supaya apa? Dapat pahala yang lain. Karena itu barang siapa yang datang di waktu yang pertama, dia seperti berkorban unta, kan gitu. Kalau di waktu yang kedua, ini bagi laki-laki mau Jumatan, di waktu yang kedua baru datang, berarti dia berkorban sapi. Kalau datang di waktu ketiga berkorban kambing. Kalau keempat berarti kurban ayam. Kelima telur. Lah nek wis adzan untuk teleke. Tambahanku mau. Ya berkorban enggak dapat namamu. Namamu enggak ditulis oleh malaikat. Gitu. Laki-laki harus tahu. Ibu-ibu yang dengerin ya berarti nanti kalau suaminya masih di rumah, doya oh ya kon ndang mangkat. Ngopo ning kene padha-padha lingguh ning masjid ngono itu pahala. Ngono lho. Harus saling nasihati gitu, diingatkan. Karena terkadang ya menunggu sosok lali pas iki Jumat toh ngono sosok ya. Jadi itu sering terjadi. Makanya harus saling mengingatkan, harus tahu ini. Ngaten nggih? Jadi benar. Barangkali yang lain yang perlu ditanyakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon penjelasannya, Ustaz. Bagaimana caranya menanamkan iman kita agar tidak terjangkit hal-hal yang negatif? Dan mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gampang. Ombo ati nyanyi wae. Iku 5 perkara ne. Wis ngono iki kabeh lakonono wis dadi apik. Jadi salah satunya teman yang baik, selesai. Keluarga yang baik. Untuk jadi keluarga yang baik ya kita harus baik sih, ya kan? Terutama laki-laki harus baik dulu. Nasihati istrinya, istrinya nasihati anaknya. Nanti jadi komunitas yang baik, kan gitu. Lah nek wis bacot elek, lah yo diubah sithik-sithik, jangan ngaji kabeh, bojomu jangan ngaji, anakmu jangan ngaji, putumu jangan ngaji. Jadi baik dulu. Nanti kalau udah jadi baik, itu kita pasti akan memilih teman-teman yang baik. Itu pasti, itu hukum alam. Bukan berarti kita membenci orang-orang yang jelek, enggak. Itu pasti kok. Orang jelek mesti golek teman yang jelek. Orang baik pasti nyari teman yang baik. Pasti seperti itu. Karena selain itu, misalnya contoh paling mudah, kalau kamu pengen tahu bagaimana toh orang ini, lihat aja temannya. Orang ini baik atau enggak, lihat aja temannya. Temannya orang baik, dia orang baik. Itu aja selesai. Jadi seperti itu, supaya kita tidak terjangkit hal-hal yang negatif. Ya kita harus memposisikan diri kita untuk jadi orang baik di komunitas orang baik. Dan manusia itu ada 2 tipe. Tipe yang bisa mewarnai, ada yang mudah terwarnai. Lah kita yang mana? Sing apa sithik katut melu.
apa sidik katut, berarti kita mudah terwarnai. Kalau seperti itu berarti ojo golek, ojo berteman dengan orang jelek. Kamu berteman dengan orang baik gitu loh. Nah, kecuali kalau kita bisa ngasih warna, misalnya iso ngajari wong, iso ngandani wong, misalnya seperti itu, silahkan koncomu wong-wong elek kuwi itu ada nih kabeh, jadi wong muslim kabeh, mukmin kabeh, sholat masjid kabeh, lah bagus dengan silahkan. Boleh berteman dengan orang yang di luar Islam, silahkan, tapi kamu harus bisa mewarnai mereka, mendominasi supaya mereka jadi seperti diri kita, seperti yang kita dapatkan, terutama iman ini. Jadi berteman dengan orang jelek itu bukan berarti dilarang. Boleh dengan syarat kita orang melu-melu, seneng melu-melu. Kita bisa ngasih warna untuk mereka. Kita bisa menasihati mereka. Nek ora iso nasihati aja merono. Selesai. Yo saya hilu ngene wae wis. Oh iya ngono tok wis. Ngono linggo-linggo ya wis. Aku kena acara ngaji lah ngono. Arep salat aku sih salat sih ngono wis. Jadi seperti itu aja. Kalau kita berlama-lama dengan mereka ya pasti kita akan katut. Jadi gitu aja, selesai. Ribut. Nah iya. Makanya kalau ayatnya kan jelas. Kalau misalnya ada suatu kaum yang jelek-jelekan Islam, kamu jangan duduk dengan mereka. Ngono. Fala taqutu mahum. Hatta yahuda hadisan ghairu. Sampai dia pembicaraannya berubah dari pembicaraan yang baik. Ngono ayatnya. Kalau ada orang jelek, di situ membahas hal-hal yang jelek, kamu jangan duduk dengan mereka. Wes izin wae, sik tak ning mburi nguyuh. Baru kowe tinggal lunga. Somongane koyo ngene kowe. Serap penting. Enggak menguntungkan saya, enggak untuk apa? Tambah bodoh. Sing dibicarakan hal-hal yang jelek wae, rasane wonge alas. Wong koyo ngene ditinggal. Itu aja selesai. Kuwi wong ngaji yo Pak, aku yo ngerti wong ngaji. Yo ngono kuwi tapi yo itu pasti. Nah, kita harus pilih-pilih. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari cerita Pak Bul itu langsung saya dengar. Di tempat saya itu ada konsumen apa namanya seorang pekerja melamar suatu pekerjaan untuk kopi itu saya bilang terus yang dari mungkin ini kebetulan sebentar bapak mau betul wah di bawahnya apa kalau betul itu mau enak